kasih banyak Kak Gani Iya. sudah mempersilahkan kami dari tim Pramukapreneur ketemu untuk ngobrol bareng nih. Kayaknya seru banget karena Kak Gani sih salah seorang pengusaha yang luar biasa banget di Kota Bogor. Ya, enggak juga. Aduh, Kak Gani ceritain dong gimana sih awalnya nih akhirnya bisa punya restoran, hotel, karena di sana di sini. Gimana nih ceritanya? Ceritanya berapa tahun yang lalu ya? 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Tahun 99, 98, 99. Kalau anak udah kayak kuliah gitu ya. Kayaknya. Udah nikah kayaknya kalau cewek Udah mah. nikah. Saya anak saya udah nikah yang pertama. Iya itu 22 tahun yang lalu. Pertama yang di sini. Awalnya itu sebelumnya saya tuh kerja. Berapa tahun ya saya kerja? 7 atau 8 tahun tuh saya kerja di bank. Nah, dari situ kita berdua kerja sama suami kerja. Terus dasarnya emang dari dulu dua-duanya itu senang berjualan, makanya senang berdagang aja. Nah, terus kebetulan saya punya temen yang punya Fatmawati di Bogor, Ibu Fat. Nah, Ibu Fatmawati. Nah, dari situlah saya ngelihat teman saya itu, wah kok enak ya jualan gitu. Waktu itu kan Fatmawati besar kan, nah, di Bogor tuh. Nah, akhirnya dari situlah saya mulai tertarik. Wah, kalau saya mau seperti ini, kayaknya saya harus keluar nih kerja. Akhirnya saya minta izin sama suami untuk keluar kerja, untuk buka usaha. Nah, tapi saya nggak mau nggak mau gambling juga. Saya takut ini bisa apa enggak gitu, karena saya biasanya di belakang meja, ini harus di lapangan kan. Akhirnya saya awalnya nih franchise dulu sama Fatmawati. Iya, tahun 97 saya keluar, lagi Krismon tuh, pas lagi huru-hara di ini Pak Harto lengser tuh 97, saya resign di Jakarta, saya cari tempat di Kelapa Gading. Franchise saya sama Ibu Fat sama Fatmawati goreng ayam 2 tahun sampai 99. Selama 2 tahun itu saya pelajari, karena saya kan background saya kan bukan perhotelan, bukan kuliner juga kan, jadi saya belajar di situ. Udah di situ kita cuma 2 tahun kerja sama Ibu Fat. Akhirnya yang tadinya ayam goreng Fatmawati, saya ganti di sini ayam goreng Gumati. Kan T-nya sama tuh. Itu jadi awalnya kayak begitu. Ya udah, dari situlah kita di tempat yang ini juga nih. Tadinya cuman kecil, cuman 70 seat tadinya ini. Terus tambah lagi sekarang udah bisa jadi 300-400 seat ya di sini. Dari situ jadi awalnya. Nah, kalau kenapa pilihannya ke masakan Sunda, karena saya orang Sunda. Terus saya waktu itu punya pemikiran gini, saya harus bisa berjualan apa yang bisa saya kerjakan. Karena kalau misalnya kita tergantung sama satu karyawan atau sama chef, terus chef itu dibajak sama orang lah apa, saya masih bisa turun. Problemnya tuh kalau lebaran tuh justru namanya restoran lagi rame-ramenya, tapi karyawan kepengen pulang kampung. Sempet waktu itu tuh lebaran tuh pulang semua, ya udah kita akhirnya terjun mau masak juga. Tuh awalnya tuh di Grasi tuh yang tadinya mobil, Grasi mobil, keluarin mobilnya ngalah, jadi dapur kotor, iya kompor gitu. Ya udah, terus berkembang terus. Ya udah, kalau sekarang kan udah berjalan ya, udah ada chefnya, leadernya, udah ada ininya, jadi saya nggak terlalu nggak terlalu terjun kayak dulu gitu. Supplier juga udah pada datang, ya, jadi tinggal. Dari sini emang suka masak? Masak sih kalau bilang suka biasa-biasa aja, tapi semua saya coba. Misalnya ada masakan yang kita suka, misalnya lodeh kan saya suka, jadi saya bisa mau nggak mau belajar lodeh gitu loh. Terus masakan-masakan yang biasa aja sih, yang sehari-hari aja. Tapi kalau udah ke kayak sekarang nih, misalnya udah ke western kayak begitu-begitu, lebih ke chefnya sendiri gitu. Jadi sekarang
udah bukan tangan saya lagi gitu. Ada yang lebih pakar-pakar lagi gitu. Jadi sebetulnya kalau dibilang masak, sukanya bukan yang suka banget gitu loh. Soalnya sekarang aja saya ada satu usaha lagi dari ini, belum ada bannernya ya. Tapi udah lebih ke floris. Floris, bunga gitu. Oke, Kak Gadis, untuk adik-adik nih yang pengen banget ceritain, mungkin ada yang dari pramuka ini yang pengen jadi pengusaha ya. Oh sebelum ke situ, sorry, bisa dikat ya Kak? Ini kita dicuekin mau ngobrol berdua loh, itu pada makan, tega banget deh. Ya, ini tinggal nge-edit katanya. Santai banget. Nah, makanya itu perutnya makin begitu. Ya, Kak. Perutnya makin maju bapak-bapaknya. Sebelum ke situ Kak, Gadis, apa sih? Kan jadi lupa. Sebetulnya kalau misalkan dari pramuka sendiri, kan nyambung ya Kak. Dari pramuka sendiri kan Kakak dari kecil pramuka, ya kan? Ada nggak sih nilai-nilai yang artinya membuat hari ini tuh Kakak, iya saya sukses karena waktu dulu di pramuka saya dididik kayak gini. Ada nggak sih Kak? Ya itu nasi liwet itu. Nasi liwet. Kan di pramuka kan sering ini bikin nasi liwet. Nasi liwet. Ya, nasi liwet yang kerak dari situ sih. Itu juga kan konsepnya dari situ, dari awalnya dari pramuka. Terus apa tadi? Ini pembicaraannya lucu banget sih kemana-mana. Jadi di pramuka tuh kan tadi nasi liwet akhirnya karena harus kan kalau misalkan camping bikin nasi liwet terus apa lagi tuh? Jangan-jangan bikin hotel juga karena suka camping. Nah, apa ya? Banyak sih. Pokoknya mah yang tadi saya bilang kan 80% itu saya bisa begini itu kayak pramuka. Dulu tuh kalau mau dibilang tuh kalau ada sampai-sampai saya bilang gini sama ibu waktu SMP ya. Ibu ada nggak ya sekolah tapi khusus pramuka? Secinta itu? Dulu waktu SMP kelas 1 gitu nya. Resep amatnya kata pramuka, pokoknya seneng banget itu. Itu yang namanya jam 7 itu jam 8 latihan pramuka sampai jam 12 kan di lapangan di komplek. Jam 7 tuh kita udah siap. Pokoknya mah seneng. Nggak tahu ya, membekas banget. Itu pembinanya yang memang yang bagus tuh gitu loh. Nah, jadi mungkin yang membuat saya bisa gini yang banyak dipelajari di pramuka salah satunya itu aja ya, kita mau capek, mau kerja keras, sama mau turun ke bawah karena saya dulu ngerasain banget yang namanya belanja bangun jam 2 gitu loh. Kan itu lebih murah tuh sayur-sayuran di Pasar Bogor. Itu kita ikutin gitu loh, ada 2 bulan sebelum kita ketemu supplier tuh. Itu supplier yang emang enak tuh awalnya gitu. Bangun tuh saya jam 2 gitu. Itu aja, berarti kan memang harus mau capek gitu loh. Itulah pas saya bangun jam 2 saya berasa biasa-biasa aja. Kalau bangun kayak ini mau jurit malam gitu kan, jurit malam kalau jam 2 kan itu jadi kan terbiasa jurit malam. Nah itu kapan jam 2 pagi gitu. Oh iya kayak jurit malam ini. Pokoknya ya itulah banyak yang diambil di situ mungkin karena udah terbiasa gitu ya. Terus masak juga kan nggak usah pakai kompor gas, pakai suluh ya kalau kata kita, pakai suluh juga bisa gitu. Tidak ada rotan akar pun jadi. Itu aja. Terus pas usahanya makin berkembang ya emang kita hidup dari situ. Saya makan sehari-hari dari situ, menyekolahkan anak dari situ, ya udah mau nggak mau kan kita jadi harus fokus ya. Terus banyak juga yang ketergantungan sama saya kan, karyawan-karyawan yang di belakang saya gitu loh. Ini karyawan yang di sini ada yang 22 tahun udah ikut kemarin. Tapi yang satu baru kemarin nih, belum 40 harinya satpam di sini, pasti sering lihat meninggal. Aduh, itu dari mulai dia lulus STM kerja di sini, menikah sama orang sini juga, punya anak 3, sekarang jadi saya punya anak asuh tuh. Sedih banget.
Karena Kayak kita keluarga bener, ya? iya kayak keluarga. Pak Asep namanya. Ya itulah. Suka Ya. duka yang bisnis tuh gitu ya. Sekarang Gitu. suka dukanya di masa pandemi kayak gini bisnis kuliner gimana Kak? Mau nggak mau dampaknya pasti ada. Bukan kita aja yang kena ya, kan udah mendunia. Tapi ya itu yang saya bilang. Yang penting pokoknya mas sekarang mah prinsipnya usaha aja dulu, ikhtiar terus. Akhirnya kita nyampe juga gitu loh. Oh, ini udah sebulan ya, ini udah 2 bulan berlalu. Kemarin Lebaran udah berlalu gitu. Yang paling gitu aja. Ya udah, cuman pegangannya cuman itu aja. Karena kalau dilihat tuh usaha saya yang 22 tahun yang lalu, yang namanya Bu Mati di sini cuman saingannya sama Ibu Fatmawati. Sekarang kan udah banyak kan. Kalau itu kan botani belum ada, rumah makan belum ada gitu loh. Mau nggak mau emang beda sama yang 20 tahun yang lalu ya, gitu loh. Omsetnya lah apanya gitu loh. Tapi dengan berjalannya waktu kita juga ini kok akhirnya kan itu kan mengikuti gitu loh. Paling sekarang juga dibatasin jam tutupnya, jam bukanya gitu loh. Ya udah kita menyesuaikan aja gitu loh. Nih Kakak ini kasih tips juga dong untuk anak-anak pramuka yang pengen jadi entrepreneur. Tipsnya sih sebenarnya simpel. Yang saya rasakan kalau kita kepengen jadi entrepreneur itu yang dari yang simpel-simpel aja. Seperti yang tadi saya bilang, saya waktu itu tuh tertarik sama Ibu Fat karena dia bikin sambal sendiri. Terus kok bisa diterima, bisa berjualan gitu. Jangankan dari yang simpel kayak gitu, dari es teh aja itu sekarang kan udah macam-macam kan gitu loh, dimodif kayak begitu. Jadi mungkin kalau yang pertama itu mulainya itu dari yang simpel, terus yang kedua emang harus niat dan harus fokus. Jadi harus jangan setengah-setengah gitu loh. Itu aja sih yang itu. Nah nanti kedepannya akan mengikuti proses gitu loh, akan ketahuan nanti. Cuman yang itu dulu, kalau misalnya kita mau membuat usaha itu kita cari yang simple, terus yang keduanya ya kita harus fokus dan harus niat dan harus mau capek, itu aja. Udah itu aja. Terus ya Kak, Makasih. untuk semua bisnisnya, usahanya. Amin. naik lagi ya. Amin. Assalamualaikum. Makasih banyak atas waktunya Kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.